Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udono. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopana. Hei! Apa yang kau lakukan di situ, ha? Dinding gua ini sudah keropos dimakan rebesan air. Sudah kukatakan, tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Kalau kau bisa berpikir sehat, kau pasti akan menuruti kata-kataku. Ayo, kita kembali. Lihat, aku membawa 20 ekor kalong dan seekor biawak yang cukup gemuk. Pokoknya malam nanti kita kenyang makan. Ayo. Bukankah badanmu sudah kuat lagi sekarang, ha? Kau benar-benar tidak mau makan, ha? Tidak, terima kasih. Aku tidak perlu memaksamu lagi untuk makan. Kau nanti akan bisa memilih sendiri. Kelaparan itu sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang mengerikan. Nah, aku akan makan dulu. Kau tunggu saja di situ. Setelah makan nanti, kau boleh mendengarkan bait-bait syairku. Syair-syair yang bermutu dan bukan rintihan memilukan dari seorang anak kambing sakit perut. Orang tua aneh itu dengan lahapnya menelan potongan daging kalong, seperti menelan butiran-butiran kacang tanah. Darah binatang bersayap itu mengotori bibir dan jenggotnya yang putih. Perut Arya Dwi Pangga menjadi mual, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya hanya bisa menunduk. Mengapa kau hanya melirik saja? Kau tidak ingin makan daging kalong yang lezat ini? Tidak, Tuan. Saya belum begitu lapar. Dasar orang bodoh. Tapi salahmu sendiri. Aku ingin melihat berapa lama perutmu kuat dikosongkan. Sehari, 2 hari, atau 1 minggu. Dwi Pangga. Aku tahu manusia macam kamu itu suka memilih. Tidak mampu menghadapi kenyataan dalam hidup yang serba keras. Tapi di sini, di tempat ini, kau nanti akan belajar banyak.
kau nanti akan tahu artinya makan. Selama ini mungkin kau tidak pernah makan. Kau hanya memasukkan daging ayam bakar, atau kambing bakar, atau butir-butir jagung, atau makanan lain yang kau anggap enak, yang kau sukai ke dalam mulutmu setiap hari. Tapi apa? Kotoran yang kau buang ke kakus. Tidak lebih dari itu. Kau tidak mampu berkembang apa-apa dengan semua jenis makanan itu. Kau tidak menjadi lebih dewasa. Kau tidak menjadi lebih matang. Kau tetap menjadi seekor anak kambing yang suka merengek, suka mengembek. Tapi coba lihatlah aku. Walaupun hanya menelan daging kalong, cacing gelang, atau lumut merah setiap hari, tubuhku tetap kuat. Semangatku tetap tegar. Paling tidak, aku belum mampus semenjak terperangkap di dalam gua ini 3 tahun yang lalu. Apa itu tidak cukup hebat? Lebih bangga. Luar biasa orang tua ini. Dan kalau pikir, benar juga apa yang dikatakannya. Selama ini, memang tak ada yang pernah kulakukan selain makan dan bersenang-senang dengan wanita. Bagaimana, Dwi Pangga? Aku sudah selesai makan. Lihat, perutku sampai buncit karena kenyang. Aduh. Nah, sekarang mari kita bicara soal syair. Dwi Pangga, mengapa kau menulis syair? Mengapa saya menulis syair? Saya tidak tahu mengapa saya menulis syair, Tuan. Itu sudah saya kerjakan semenjak saya masih anak-anak. Apa yang akan kau dapatkan dari syair-syairmu itu? Saya... Baiklah, aku akan membantumu untuk menjawabnya. Dengar baik-baik ya. Kau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dengan syair-syair seperti itu. Kau hanya akan mendapatkan kepuasan-kepuasan semu. Selebihnya adalah kosong melompong. Syair-syair seperti itu yang memuja wanita, yang memuja bunga-bunga atau keindahan alam, tidak patut ditulis seorang laki-laki sejati. Maaf, Tuan. Apakah ada jenis syair yang lain? Ada. Syair tentang apa? Tentang kekuatan. Baru kali ini saya mendengar, Tuan. Syair seperti ini jarang dibuat orang. Biasanya orang suka membuat syair seperti yang kau buat itu. Syair tentang cinta, syair tentang kelembutan, syair tentang keindahan. Dan biasanya si pembuat syair adalah tukang-tukang mimpi. Mereka hanya membuang waktu dan kesempatan untuk berkhayal. Mereka itu orang-orang malas dan para pengecut. Dan mereka pasti gagal. Dunia yang serba keras ini tidak bisa ditaklukkan oleh syair-syair yang lembut. Kau percaya? Kau bahkan tidak akan mampu berbuat apa-apa dengan syairmu. Sekalipun istrimu dicopet orang di depan hidungmu. Iya, saya kira perkataan Tuan benar. Syair-syair seperti itu memang tidak mampu berbuat banyak. Pada akhirnya, dia akan hilang bersama angin lalu. Dan tak lagi orang-orang menggubrisnya. Karena itu kau harus segera melupakan syair-syairmu itu. Dan mulailah belajar dengan syair-syair yang baru. Yang penuh semangat. Yang berkobar-kobar bagaikan letusan gunung berapi. Apa kau ingin mendengarnya, Dwi Pangga? Ya, Tuan. Saya sangat ingin mendengarnya. Baik, dengarkan. Pejamkan matamu, karena malam ini tak lagi sahdu. Dengan pedang ini, langit kan kubuat terbelah, dan bumi kan terguyur darah. Pejamkan matamu,
sebelum ku bicara dengan mata pedangku. Seekor burung elang menyambar bangkai Batara Kala, ngelanglang jagat. Serahkan jantungmu padaku, kan ku pakai menyeka mata pedangku yang berdebu. Ya, datang dan masuk dalam pelukan maut. 100 pendekar serentak menyerbu dan mayat akan bergelimpang di kanan kiriku. Ya. Bagaimana menurut pendapatmu bunyi sairku tadi, Arya Dwi Pangga? Iya, Tuan. Bagaimana menurut pendapatmu bunyi sairku tadi? Saya merasa ngeri sekali, Tuan. Saya seperti melihat pembantaian yang sangat kejam. Tubuh saya sampai menggigil. Saya tidak tahan mendengarnya, Tuan. Saya tidak ingin mendengarnya lagi. Kau memang bukan laki-laki sejati. Maka kau tidak tahan mendengar bunyi sairku tadi. Kau laki-laki yang lemah. Kau hidup hanya untuk diolok-olok orang lain. Kau hanya bisa membuat sair-sair cinta yang tidak banyak gunanya. Tapi Arya Dwi Pangga, kau tidak perlu merasa khawatir. Para dewa telah menyuruhmu datang ke tempat ini untuk menemui aku. Dan itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat langka. Apa maksud Tuan dengan keberuntungan? Karena kau akan menjadi muridku. Murid Tuan? Ya. Aku akan mengajarimu membuat syair, bukan sembarang syair. Tapi syair yang sudah dipadukan dengan ilmu kanuragan. Syair yang mampu menggugah keperkasaan seseorang. Syair yang mampu menyebarkan hawa maut. Syair yang ditakuti orang. Syair yang menggelegar laksana halilintar. Jadi Tuan akan mengajari saya ilmu kanuragan? Ya. Syair dan ilmu kanuragan ibarat darah dan daging dalam tubuh manusia. Dua-duanya tak bisa dipisahkan. Syair tanpa dialiri ilmu kanuragan sama halnya seonggok daging yang pucat pasi. Tapi Tuan, saya tidak tertarik pada ulah kanuragan. Apa katamu? Maksud saya, ilmu kanuragan adalah ilmu bagi orang-orang yang tidak terpelajar. Ilmu seperti itu pada akhirnya akan kurang banyak gunanya. Dwi Pangga, kau rupanya tidak pernah mempelajari tokoh-tokoh sejarah. Kenarok dapat meremas hancur Tunggul Ametung dan mengobrak-abrik negeri Tumapel. Kenapa? Dia memang anak desa, tapi dia seekor macan buas dari Ungkur. Kekuatannya sangat dahsyat dan kesaktiannya hampir menyerupai kesaktian Batara Brahma. Maaf Tuan, bukannya saya meremehkan ilmu kanuragan, tapi saya merasa Arya Dwi Pangga, kalau kau masih meragukan peranan ilmu kanuragan dalam tata kehidupan manusia, nah, aku bisa membuktikannya. Aku dapat mencabut nyawamu dari tempatku berdiri sekarang ini tanpa harus bergeser sedikit pun. Dan itu hanya bisa kulakukan jika aku memiliki ilmu kanuragan. Tapi Tuan, saya merasa tidak berbakat mempelajari ilmu kanuragan. Kamu bisa tahu tidak berbakat? Hah? Kau hanya malas. Usiamu masih cukup muda, tulang-tulangmu bagus, keadaan tubuhmu juga bagus. Tapi Tuan... Cukup. Kau tidak perlu bicara lagi. Kau terlalu cerewet. Dan aku tahu cara yang baik untuk memperoleh apa yang kuinginkan. Kau lihat tonggak bambu bulung ini.
Jangan, Tuan. Jangan. Iya. Kau harus menurut. Kau harus mau belajar ilmu kanuragan dariku. Ampun, Tuan. Baiklah, Tuan. Saya mau belajar ilmu kanuragan dari Tuhan. Kau pembohong. Ampun, Tuan. Sungguh saya tidak bohong. Saya mau belajar ilmu kanuragan dari Tuhan. Aduh, ampun, Tuan. Jangan pukul lagi saya, Tuan. Kau bersungguh-sungguh. Kau tidak bohong. Kau berani berjanji. Aduh, iya. Saya berjanji. Saya akan mentaati apa kata Tuan. Pengecut. Mulai sekarang kau jangan panggil aku dengan Tuan lagi. Panggillah aku dengan sebutan Guru. Baik, Guru. Arya Dwipangga. Ya, Guru. Sekarang kau tidak perlu ragu-ragu lagi. Kau harus mantap berguru padaku. Dan memang akulah guru yang paling tepat untuk kejengan atau model manusia macam dirimu. Saya akan berusaha melaksanakan segala perintah guru sebaik-baiknya. Bagus, Dwipangga. Akulah nanti yang akan merombak dirimu. Kau harus kujadikan lempung atau tanah liat lagi. Kemudian kucetak menjadi Arya Dwipangga yang baru. Arya Dwipangga yang perkasa, yang namanya akan menggetarkan dunia kependekaran. Arya Dwipangga yang lama, yang gemar bermain syair-syair cengeng, akan segera lenyap dari permukaan bumi. Guru, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui? Sampai saat ini, saya belum mengenal siapa nama Guru. Kau ingin tahu? Benar-benar ingin tahu siapa aku? Kalau Guru tidak keberatan. Baik, mari ikut aku. Kau dengar sesuatu di luar sana, Arya Dwipangga? Saya seperti mendengar suara deru ombak, Guru. Di balik dinding batu di depanmu itu memang ada laut. Kau sekarang ini berada di suatu tempat yang terletak di pantai selatan Pulau Java. Tempat ini namanya Pancuran Mungkur. Tempat ini dulu sering digunakan orang untuk bertapa atau mempelajari ilmu ulah kanuragan. Lalu, apa hubungannya tempat ini dengan Guru? Dulu ada seorang pendekar pilih tanding yang bernama Watukura. Ilmu kanuragannya tinggi. Namanya ditakuti pendekar sejak dari daerah Blambangan sampai ke Kediri. Dia mempunyai jurus-jurus maut yang terkenal dengan sebutan pedang bulan kembar. Dengan dua benda yang bentuknya menyerupai bulan tanggal muda. Watukura merajalela di muka bumi persilatan. Sampai suatu ketika dia kena batunya. Ada seorang pendekar yang ternyata sanggup mengimbangi ilmunya. Mereka lalu mengadakan kesepakatan untuk bertarung. Pertarungan dua pendekar berlangsung sangat seru. Dengan disaksikan dari ombak pantai laut selatan, mereka mengadu ilmu. Setelah 200 jurus lebih, nampak Watukura mulai keteter. Dan pada akhirnya, dia terpaksa mengakui keunggulan lawannya. Dia melarikan diri masuk ke sebuah gua. Pendekar yang menjadi lawannya itu tidak mengejar, tapi mendadak terdengar sebuah pukulan dahsyat yang kemudian disusul.
Watu Kura terjebak dalam goa. Pintu goa sudah tertutup rapat oleh sebuah batu sebesar rumah kepala desa. Dinding batu yang ada di depanmu itulah yang kumaksudkan. Oh, jadi guru... Iya, akulah Watu Kura. Lalu, siapakah pendekar yang telah mengalahkan guru itu? Aku tidak tahu namanya. Semula aku sangat kesal. Aku marah. Aku benci mengapa bisa dikalahkan oleh orang lain. Tapi kemudian aku menjadi sadar bahwa ilmu kanuragan yang kumiliki ternyata belum cukup tinggi. Buktinya masih bisa dikalahkan. Mulai sejak itu aku lalu meracik sebuah ilmu pukulan yang baru. Ilmu ini kunamakan jurus Kidung Pamungkas. Tapi sayang sekali. Tapi kenapa, guru? Agaknya aku tidak bakal mampu menguasai ilmu itu dengan sempurna. Mengapa? Karena pengaruh usia tua. Ilmu itu membutuhkan latihan-latihan yang sangat keras. Dan hal itu tidak mungkin bisa kulakukan karena usiaku yang sudah lanjut. Karena itu aku selalu menunggu. Aku menunggu kehadiran seorang murid yang akan bisa kuwarisi ilmu pukulan itu. Dan rupanya para dewa mengabulkan permohonanku. Kaulah orang yang kumaksudkan. Kaulah murid kepada siapa akan kuajarkan ilmu pukulan Kidung Pamungkas. Apakah saya pantas menerimanya, guru? Saya orang lemah. Saya tidak pernah belajar ilmu kanuragan. Kau harus menurut. Penuh semangat dan berani. Hanya itulah yang kubutuhkan. Kau lihat dinding batu itu, Arya Dwi Pangga. Dinding itu nampaknya cukup tebal dan keras sekali, guru. Dinding batu itu akan menguburmu hidup-hidup di tempat ini. Tidak ada seorang pun manusia di luar sana sanggup menolongmu. Kecuali kau sudah menguasai ilmu pukulan Kidung Pamungkas. Arya Dwi Pangga dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang dikatakan orang tua aneh itu, yang sekarang sudah menjadi gurunya, yang kemudian diketahui bernama Watu Kura. Dia mulai tertarik ilmu kanuragan, dan dia berjanji dalam hati akan benar-benar mempelajari apa saja yang diberikan oleh gurunya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.